Kan Bu Iti yang nunjukin ke sini. Iya. Katanya kemarin Bu Iti bisa disin juga tangannya sakit, dia langsung sembuh. Baik, Ibu, namanya siapa, Bu? Ibu Bu Nani. Tati. Wah, Tati. Tati mana nih? Tati aja. Tati aja. Oh, namanya Tati aja. Tati namanya. Tati. Bapak saya tuh kasih nama kepanjangan Nani Suryati. Ya berarti dari awal namanya Nani Suryati. Tensi darah terakhir berapa, Bu? Ya, nggak ada Kemarin di Terakhir, posyandu 120/80. normal kemarin mah. Kan Bapak lihat tensinya. Bu. Tensinya. Ada satu lagi. 120/80. Sakit? Iya, Belum sakit. Dianggap ini sakit ya? Sakit. Oh, udah, sakit. Nani. Bismillahirrahmanirrahim. Nani Suryati. Udah makan, Bu? Belum, Udah makan bubur sumsum. nggak dimakan. Bubur Tadi. sumsum. Ya tadi nggak dimakan. Gak Makan. dimakan. Makan buat tinggal sedikit. Orang kedinginan taruh di kulkas nggak bisa makan. Makan aja, Bu. Ya. Saya lambungnya Pak nih apa? Asam lambungnya kayaknya naik terus deh. Asam lambungnya naik terus. Naik kemana, Bu? Mulutnya karena pahit, sekarang asam. Asam lambungnya kadang pahit, Ibu Titi, Ibu Nani. Saya pikir pergi nih. Istri saya lagi pergi, istri saya. Enggak, Bang. Wah, itu tapi wah ya. Hai guys, kita jumpa lagi guys dengan Wahyu Sentanu Bengkel Lingsani. Kali ini kita bersama dengan Ibu Nani Sugianto, penyanyi pop zaman dulu. Apa ya Pak? Apal Nostalgia. Nostalgia bersama Ibu Nani. Besok juga ya Bos? Besok juga. Ya, apa mesti. Sepi ini pada kemana? Udah di kandang.
mesen pagi sih masih lagi mesen. Kenapa? Es. Rep, Nah, dia mau apa aja sih yang udah HP-nya. ada aplikasinya. Iya. Iya. Punya apa terus? Ya, tadi pesannya dari mana? Tadi. Dari rumah. Paling Lalu. Udah sampai tadi kamu pesannya ke alamat mana sih? Wah, Haji Hamidi aja dan Kapling Solihin. Kapling Haji Hamidi, Jalan Haji Solihin. Oh dia nganternya Kapling Solihin. Aku mah Nggak ada. Hah? Nggak ada. Kapling Haji Hamidi, Jalan Haji Solihin, RT 7, RW 14, Mm-mm. nomor 15. Tadi mah tadi lewat dari itunya jamnya apa ya aku mah nggak ngomong aja orang dia udah jelas kan dia kan orangnya kan emang agak jutek gitu kan itu yang kemarin nganter ibu terapi juga belum dari sini terus kan tadi iya terus tadi kan orangnya jemput ibu ya dong orangnya kemarin dia paling iya itu dia terus udah ini orangnya yang 3 kali itu motornya itu kalau coba siapa ya Bang? Iya. Minggu Senin, habis Senin, Selasa, Nah itu suka sakit tapi habis Selasa, Rabu, habis terus Rabu, santai di rumah. Kamis, libur lagi tidak kuliah, Kamis, Jumat, Sabtu, Sampai hari aja sampai nggak nggak nge, tapi sama duit mah nge ya, duit mah pokoknya kalau ditransfer aja. sama duit nge guys, Kalau sama hari nggak nge. kalau belum transfer mah telepon. Ibu Nani, saya kesetruk udah berapa lama bu? Ih saya lupa malah itu yang apa tuh? Nggak hafal. Ada 2 tahun. Enggak 6 bulan jajan. Ya Allah Gusti ya Allah. Jangan. 6 bulan sama kalau nggak salah. Bulan. Cepat sembuh ya bu. Semangat ya. Jangan emosi mulu ya. Enggak. Jangan emosi, jangan marah-marah, jangan kesel dan jengkel supaya cepat sembuh ya. Amin. Semoga Allah mengabulkan doa semua. Ya yang penting jangan jengkelan, jangan jadi pemarah. Supaya cepat sembuh. Ya, supaya cepat sembuh dari stroke-nya Ibu Nani. Ibu Nani supaya cepat sembuh dari sakit stroke-nya. Enggak jatuhnya nggak seberapa loh Pak. Biasanya Ini terus bukan nggak seberapa. perkara jatuh, ini karena stroke. Apa? Saya tuh mau sholat duha, wudhu, nggak terpleset, terus malah kelep gitu, lemes ini kaki yang kiri. Duduk aja nyender, mungkin ini kena tembok kali ini. Oh sakit, apa jatuhnya nggak seberapa, sakit juga nggak sakit waktu jatuh. Tapi kok sakit ini sampai lamanya.
dibilang pikiran itu kalau terus saya nggak pernah banyak pikiran. Kalau setiap hari kerjaan saya cuma zikir aja. Ya kan anak saya kesel sama anak-anak aja sih. Ada anak satu yang kan saya tinggal sana. Kenapa anak keselin? Ya kan ceritanya saya kan udah nggak ada suami, rumahnya kan besar di sana. Bisa jual gitu, saya pindah pulang kampung aja. Ya, anaknya nggak ngasih. Kampungnya mana, Bu? Saya di Bogor. Kampungnya Bogor. Ya, saya pulang kampung aja, maksudnya kumpul-kumpul saudara enak. Anak itu rumah tempatin anak. Enggak, itu saya, cuman mau dijual, saya nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Pasti Nggak ada tahu. alasannya. Iya, pas ada alasannya dia mau di situ. Oh iya lah demo di situ. Apa buat tempatin anak. Emang anaknya berapa? Saya 4 laki-laki semua, 1 di Kalimantan. Nomor 2 ini Gusli yang asuh saya. Nomor 3 itu yang keras itu. Saya juga. Wah, batu dong keras. Terus saya kan bilang, kan udah di sekolah aja nama ibu dulu aja, ibu pengen punya apa-apa tuh sendiri, ibu sendiri berdua sama bapak berjuang kayak gini. Kan udah sekolahin, yang kan udah dipintarin, kan udah doa biar pintar anaknya. Kayak apa-apa tuh sendiri, jangan ini punya orang tua biar bebas aja. Maksud saya dua lagi itu kebetulan saya punya suami kan ninggalin utang juga. Almarhum pas banget dia juga dulu stroke Pak. Iya. Saya cuma berpandang ke saya, kalau bawa ke sini, mau dibawa ke sini. Dulu dia stroke suami. Iya. Suami kan dulu pernah ada yang ngurusin saya, nggak lama, cuma 3 bulan. Ngobrol. Apa? Itu si Santoso kalau ngobrol. Ya biarin aja. Udah bisa jalan Pak. Ya sekarang kok sering lemes, sering jatuh. Apakah Karena asupan makanannya kurang, Bu. Oh iya benar. Iya. Kalorinya rendah. Jadi ibu males makan, maunya merenungin nasi mulu, kesel mulu, jengkel Iya, mulu. Tuh Gus, pernah makan. Hah? Oh, jangan nyalain ngomong ke Agus, diri Makanya soalnya sendiri. kalau lagi banyak makan juga dilarang Pak. Oh, Apanya?
Kadang mungkin makanan tertentu. Ayo. Makan mulu susah, masak pun capek. Harus males, jangan males Harus makan. Terusan hubungin sih. Dua-duanya loh. Dan yang penting jangan gampang jengkel, jangan gampang kesel. Kenapa? Ketika kesel itu pembuluh darah pada mampet ke otak nih. Maaf ya kalau pembuluh otak sampai pecah, itu bahaya. Ya. Makanya jangan emosi. Kalau marah mulu pembuluh darah sama mampet, kalau pecah bahaya. Tuh. Jadi disedih-sedih ini Oh nih. tuh, kalau ibu sendiri yang marah-marah. Marah. Nggak boleh tuh ke anak, diri Makanya suka sendiri. marah, jadi aku ya ikutan marah. Justru itu ujian tangan-tangan ibu supaya lebih sabar menyikapi anak-anak yang bikin marah. Anak kan ujian. Karena apa? Ibu yang mudah kesel, mudah emosi. Kok tahu Pak? Kok tahu? Kan saya pasang CCTV di sana. Udah kesenggol sedikit marah, kesenggol sedikit marah, udah ngomong marah, udah kesel. Oh ya mohon maaf, ini coba saya kasih saran Apa-apa Pak, nasihat. supaya lebih bisa mengendalikan emosi dan amarahnya dengan siapapun dan bagaimanapun keadaannya. Kalau saya mau apa kalau dimarahin marah itu merasa tersinggungnya ini apa aku kok hidup maksudnya nyusahin anak gitu, Jangan merasa tersinggung, Bu. akhirnya jadi marah. Jangan merasa tersinggung karena kita hidup ini tantangan. Dan memang kalau lagi dikasih sakit, memang itu tantangan kita dikasih sakit. Jadi jangan tersinggung dengan anak, dengan siapa. Kalau mungkin anaknya marah, wajar karena dia capek mungkin. Dia Iya. banyak pikiran, banyak beban. Sementara kadang orang tua juga nggak ngerti, jadi marah wajar. Ya Mas ya. Iya, dia sih marahnya kalau saya pas minta buang air kecil. Jadi saya merasa tersinggung gitu. Aduh. Jangan tersinggung. Aduh. Walaupun anak kan ini laki, ibu perempuan. Atau kalau bolak-balik nganterin mungkin rasa kayak gak nyaman. Pakai pempas nggak kalau di rumah? Gak mau. Di rumah pakai pempas bro, jadi nggak bolak-balik ke kamar Nggak usah, mandi. males ya, masih tampilin. Ini jangan pesan kayak dulu tuh. Waktu kita bilang, Ya kalau di rumah, jadi nggak bolak-balik ke kamar mandi. Pakai pempas nggak di rumah? Iya. Soalnya kan saya bukan belain anak bu. Kalau keadaan begini, ya keadaan begini. Kalau sering digerakin tadi dipaksa gitu, sementara otak belum kuat, juga bahaya di engkel sini. Iya. Aduh, ibu. Jangan tuh ke anak, ibu. Makanya pakai pempes jadi supaya nggak dipaksa bolak-balik ke kamar mandi. Karena ini kalau kepaksa ini jadi kram nih nantinya. Ya ini sekarang kelam. Nah, kalau udah kram kesini udah bahaya, lebih bahaya. Jadi lebih baik pakai pempes. Jadi nggak usah bolak-balik ke kamar mandi. Soalnya kan harus dipopong, ada ditompang latihan jalan, ya kan? Nah, bukan belain anak, bukan. Apa-apa Pak. Jadi supaya apa namanya, kebanyakan duduk juga Nggak baik. nggak baik, kebanyakan diangkat kontrol tuh nggak baik karena takut diangkat itu pas kram. Nah ini ya kan bahaya itu bu, ya Tapi kadang-kadang suka keras nih Pak. itu dia, karena kalau keras udah pasti efeknya ke kram ya. Aduh, sakit aduh. Itu bu, jangan marah bu, saya belain anak Nggak bukan. marah Pak, nggak apa-apa loh, nasihat. Karena saya lihat ibu orangnya gampang jengkel dan gak terima ketika dinasihati atau beri saran ke siapapun atau dari siapapun. Jadi
bisa kadang-kadang udah kecengkel duluan. Cepat sembuh. Pokoknya kalau kita terima ikhlas, nggak gampang marah, peredaran darah akan cepat jalan, Bu. Kalau kita pemarah, ini nanti pada mampet nih. Karena ketika muncak emosi, jantung itu bergetar dan membentuk ke ginjal. Akhirnya nyampur, sindromnya ketutup. Gitu, Bu. Alasan saya nggak boleh melarang marah karena gitu, karena bahaya pada otak. Kalau nggak stroke sih mau ngomel, mau mencaci maki orang emosi ya bodo amat. Ini adalah stroke. Kalau stroke dilarang untuk marah, dituntut untuk lebih sabar lagi. Itu kayak lagunya Pisesa. Mungkin harus lebih sabar menghadapi segalanya. Ya, bawa happy. Tiap malam sendiri saja, menunggu hingga malam berakhir, sayang. Tiap kali bila ku tanya, jawabmu hanya maaf di bibir saja. Itu bawa gembira. Aduh, aduh. Kalau di pulang ke Bogor ada siapa? Nggak ada. Ada adik. Untuk Ya, enakan ikut anak daripada ikut adik. kadang-kadang suka kepikiran juga sih mau ikut siapa gitu. Ngapain pikirin? Jalanin aja yang ada. Kalau lagi anaknya galak gitu kan, "Duh, aku mau ikut siapa gitu." Bu, semua orang pasti ya memiliki tidak stabilitas. Artinya sewaktu-waktu bisa galak, sewaktu-waktu bisa sayang, sewaktu-waktu bisa baik. Itu manusiawi. Gak selamanya anak itu galak terus, gak selamanya anak itu keras terus, gak selamanya anak itu baik. Enggak. Sama kayak kita juga lagi jadi orang tua, kadang-kadang lagi galak sama anak, lagi baik mah baik sama anak. Sama. Jadi gak usah sedih hati kalau anak lagi galak tapi gue baik lagi. Sama. Kalau mikirin begitu ujung-ujungnya meratapi nasib. Ya Bu, yang ada tambah terpuruk, sel darah putih ntar gak jalan tuh. Ketika kita lagi sedih, ya, jadi bawahnya ngaji happy aja. Bagaimana nanti anak kita mau dirawat sama anak ya, mau saudara, yang penting jalanin aja. Masih anakmu tega, toh galak-galaknya anak nggak, nyatanya masih mau nganterin ke sini. Tuh, kecuali nggak mau nganterin berobat, nggak mau ngurusin apa-apa, nyatanya masih ngurusin juga nganterin berobat ke sini. Ya bos ya, berarti kan gak galak banget, gak geragot. Kalau udah galak mau gitu dikit. Ibu nih. Jadi kalau apa maunya mudah galau, kalau kata anak sekarang mudah galau. Si ibu gampang galau. Ada obat untuk bayang buat nurunin gula darah? Ada. Ini pecah pembuluh darah nggak sih waktu ke rumah sakit? Pecah pembuluh darahnya nggak? Enggak sih, cuman waktu dia langsung itu cuma ada pembekuan doang di Pembekuan. Iya, waktu dia langsung itu. Cuma dia berbentuk herbal Cina. Herbal. Ya. Mau? Berarti kita Apa-apa. kudu beli ke toko herbal ya? Ya enggak, maksud. Kalau itu ntar saya pesenin ke ahli raciknya. Kira-kira berapa tuh Pak? Yang mudah-mudah itu satu paket itu sekitar 400-an untuk 10 hari atau seminggu itu. Tapi bagus sih barangnya.
bisa. Ya. Untuk 10 hari. Tapi kalau minum jamu herbal itu ada pangkal apa nggak makannya Pak? Ada, Tetap ada ya? tetap ada. Ya ayam nggak boleh makan tetap. Cuma kalau udah minum jamu dari sini nggak boleh minum obat pengecer dari dokter karena benturan nanti. Oh gitu. Masih ada nggak minum obat dari dokter? Udah enggak sih? Udah. Udah. Kan harusnya kan kalau kata dokternya kan sampai seumur hidup ya. Cuman itu kan terbentur biaya buat kontrol rumah sakitnya juga naik grab ngambil obat itu kan sempat terputus tuh ya sekarang sudah ada 5 bulan lah dari dokter cari sih mau disambung lagi nih mungkin ada Sudah yang berapa lagi. bulan gue sakit bos? Hah? Sakit berapa bulan? Sakit udah bilang Hah? yang untuk kalau kayak makan ayam itu pengaruhnya apa sih Pak? Ayam negeri nggak boleh. Nah, maksudnya pengaruhnya di badan itu menjadi apa? Jadi banyak zat kapur dan banyak penutup sitrum ya, karena dia kan pakai kimia. Mimpi ya. Lemak-lemaknya itu ya Pak ya? Iya. Sodium kampung nggak masalah. Itu nggak masalah. Antara telur sama ayam lebih ini mana Pak? Ya, Telur sama ayam sama aja. sama aja. Iya karena Maksudnya Iya. pengaruh badannya berarti dia menutup itu ya? enggak. Kalau telur kuning-kuningnya enggak. Sama kalau mau telur bebek, kalau enggak telur ayam kampung. Kalau makan telur. Tapi telur bebek kuning-kuningnya nggak boleh dimakan juga apa gimana Pak? Boleh, Oh boleh. Oh asin lagi. jangan goreng asin, goreng biasa yang mentah. Goreng. Direbus ya Pak ya? Kalau nggak dibumbuin boleh itu Pak? Boleh. Boleh kalau telur asin nggak boleh? Itu boleh. Ku rindu gayamu ketika Ada dangdutnya nggak ditanggutin lagi. lagi buat videoin. Tapi kalau misalkan diabetes itu Pak ya, kayak ibu juga Gula, itu ya. konsumsi untuk makannya kan bisa dibilang kan separuh ya, misalkan biasanya 1 centong setengah centong gitu ya. Ya, Itu kan kadang-kadang ibu kan makan juga nggak teratur nih, kadang-kadang dari pagi kalau udah sarapan terus makan paling jam siang jam 11 jam 12 itu kalau sorenya itu boleh makan nasi apa enggak? boleh. Kita boleh, cuma porsi sama apa lebih dikurangi lagi Pak? Sama aja. Setengah Jadi, centong itu jadi gini ya, kalau pemahaman saya ya, pemahaman saya mengenai masalah penyakit diabetes atau gula, sebetulnya kalau menurut saya itu tidak ada hubungannya dengan yang namanya makanan nasi, ya makanan nasi ataupun makanan mengandung gula ataupun gula itu nggak ada. Menurut saya itu nggak ada hubungannya. Kenapa? Karena kesimpulan saya, kalau memang itu ada ibunya, berarti kita semua yang makan nasi pasti kena penyakit gula. Ya dong. Kalau semuanya orang kena manis akibat makan gula ataupun konsumsi manis, pasti semuanya akan kena penyakit diabetes. Nyatanya kan ternyata hanya orang-orang tertentu yang pola pikirnya lemah dan temperamen. Jadi intinya
pada dasarnya tuh diabetes itu adalah sebuah penyakit. Ya, sakit-sakit aja gitu ya, sakit-sakit aja bahasa kasarnya. Jadi masalah makan bukan dari ukuran nasi nanti ngandung gula jadi penyakit, enggak. Zaman dulu nggak ada. Iya. Ya kan? Jadi dia memang dasarnya penyakit mah segala macam ya penyakit. Juga ya Pak? Iya, nggak ada. Kalau antara keturunan punya keturunan harta dong. Jadi ya ada. Nah, hanya kenapa kita mudah bisa kena penyakit gula? Contoh nih, sambil ngobrol. Karena terkadang kita habis makan bubuk. Iya. Sedangkan nih, itu nggak boleh. Atau jam segini, jam 10, 9 itu udah tidur, itu jadi penyakit Meski mau ngampun tuh gula. Ya, itu nggak boleh. Nah, lalu kenapa bisa penyakit gula? Karena kurang gerak, kurang keringat, atau kurang olahraga. Tapi kalau kurang kerja keras, kurang keringat, insya Allah aman dari penyakit gula. Kenapa? Kebakar lewat pori-pori keluar nih dan tubuh kita. Gitu. Jadi kebanyakan orang penyakit gula itu rata-rata yang kurang gerak dan suka tidur pagi, ya. Dan intinya mas semuanya dari pikiran. Pikiran si ibu nih kadang suka meratapi nasib. Awal-awalnya, kok hidup gue begini amat, di hari hidup gue begini, bapak suami sementara nggak ada, kok anak-anak gue ada begini, selalu meratapi nasib. Ini kenapa setelah meratapi nasib, akhirnya kalau malam merenung nggak bisa tidur, ngetrop. Kenapa bisa ngetrop? Karena kurang tidur. Yang namanya tidur masuk angin pasti ke lambung kemana kena gitu. Nah jadi makan, kalaupun memberikan makan sewajarnya kita makan. Kalau saya masih mampu makan setengah piring, yang kenapa saya tidak melarang makan telur dan ayam negeri, karena sudah menjadi sudah menggunakan dia kimia untuk membesarkannya, ya. Dan ikan asin pun sama. Kenapa? Karena udah kurang busuk, orangnya udah bagus. Ikan asin. Iya, karena udah berbulan-bulan deh. Itu ya, itu. Jadi makan, bilang perlu cukup makan, cukupin makan. Jangan ditunda-tunda. Supaya segera ada tenaga. Intinya kalau nih cepet nggak mudah marah, cepet. Penyakit gula tuh kalau nggak mudah marah tuh cepet. Masalahnya si ibu ini orang juga gampang marah, gampang tersinggung. Saya orang Sunda gampang pundungan. Ya Bu. Masalah ada air Tuh air. sedikit aja. Gitu. Udah.
Yang di Kalimantan sama istrinya apa sendiri deh? Sekeluarga. Sekeluarga. Mau tinggal di sana. Oh, tinggal sana. Jadi sama keluarganya. Istri orang sana apa? Istrinya orang Arab. Hebat istri orang Arab. Lahir di sini Pak. Orang Arab sini. Ini itu udah nggak terlalu lama di sini. Turunan Arab berarti ya. Arab Krukut, Arab Bogor. Arab Krukut, Arab Bogor. Dia tuh Arab asli, cuti kelahiran di Arab. Cuman ibunya punya bisnis berlian di Kalimantan. Terus dia suka ke Lombok, ke Jawa Timur karena kejauhan. Dia di situ punya teman di Kalimantan. Terus akhirnya beli tempat di situ, dia membangun rumah di Kalimantan. Bapaknya stres, gak betah. Kalau biasa kerja di Arab, kerja di Indonesia kan lain. Akhirnya bapaknya meninggal. Itu orang kaya dong Bu. Ya mungkin, ya iya. Nah kalau bos berlian, wah, ini ngomong-ngomong ada benjolan nih Bu. Ya, Iya, itu udah lama sih Pak benjolan. dari umur Itu kira-kira bisa hilang ya? Ya bisa. Oh, nggak bisa. kadang-kadang Ini iya. udah ini udah mengeras itu kayak gundul. Tapi kadang-kadang suka hilang loh Pak. Hilang tapi cuma bukan hilang, dia pindah tempat. Kalau yang nggak tegang, ini sindromnya ketutup lipoma. Yang tadinya pasien pemarah jadi mengental nih. Jadi gula, kolesterol, asam urat itu nyampur darahnya di begini ngentel. Kayak adonan terigu. Tapi ini kalau saya bilang dikit nih, saya pegang ini hilang. Ini dulu waktu ngurusin cucu 8 bulan itu, sekarang cucunya udah 7 tahun. Benjolan itu apa tadi? Lipoma. Lipoma. Mau nanya Pak, ini kalau misalkan kayak ada benjolan itu, ini mempengaruhi itu kali Pak ya? Iya. Yang mempengaruhi artinya. Peredaran jalan. Maksudnya ini itu stroke ya, terus belum bisa jalan nih, bisa kembali normal lagi nggak? Kalau untuk kembali normal seperti sedia kala gitu ya, bisa. Cuma prosesnya panjang. Ya. Cuma kalau yang penting bisa jalan gitu ya, yang penting bisa jalan nggak terlalu lama. Kenapa? Untuk proses kembali semula panjang karena perlu pelatihan supaya ini jalani ini nggak ngebuang. Ini kan turun. Iya. Betul. Ya turun. Kalau nggak turun cepet. Itu ternyata akibat pergeseran pas waktu jatuh. Bukan. Karena sel darah putih darah merah itu nyampur dan emosi dia nggak kuat, maka ini engselnya pada lepas. Iya. Ini kan juga lepas turun. Semuanya turun. Oh, bukan karena jatuh bukan? Bukan. Kira-kira kalau misalkan Oke ya Bu. rutinnya misalkan sebulan